Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Farhandi Anam, NPM through 3511139, class MNJ 23B. Here I will explain about two material, itu kewirausahaan dan pemikiran teknoprensip membangun masa depan inovatif. Presentasi ini akan membahas penting kewirausahaan di era digital. Kita akan mengeksplorasi perkembangan teknologi dan peluang digital, kewirausahaan dan teknoprensip, serta melihat contoh sukses teknopreneur di Indonesia dan global. Next. Esensi kewirausahaan lebih dari sekedar bisnis, yaitu satu, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai melalui inovasi. Ini melibatkan identifikasi peluang bisnis dan pengambilan resiko. Seorang wirausaha harus memiliki visi, keberanian, dan ketekunan. Itu yang kedua adalah studi kasus Gojek dan Tokopedia. Gojek dan Tokopedia adalah contoh sukses startup Indonesia. Mereka memulai dengan ide sederhana dan berkembang pesat. Inovasi dan fokus pada kebutuhan konsumen menjadi kunci keberhasilan mereka. Tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat. Data terbaru menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional. Next. Itu memahami teknoprensip inovasi sebagai kunci, yaitu yang pertama adalah definisi teknoprensip, yaitu teknoprensip menggabungkan teknologi dan kewirausahaan. Fokusnya adalah menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi. Yaitu yang kedua adalah peran teknologi. Teknologi memungkinkan penciptaan produk dan layanan baru. AI dan big data adalah contoh teknologi yang sering digunakan. Yaitu yang ketiga adalah investasi startup. Investasi di startup teknologi di Indonesia harus meningkat. Ini menunjukkan potensi besar sektor ini. Next, itu proses pemikiran teknoprensip mengubah ide menjadi realitas. Itu yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu cari celah dan kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Yaitu yang kedua adalah pengembangan ide. Brainstorming, yaitu riset dan validasi konsep adalah langkah penting. Yang ketiga adalah prototyping, yaitu buat model awal untuk pengujian dan mendapatkan umpan balik. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu luncurkan produk atau layanan dan lakukan iterasi. Next, yaitu tantangan dalam teknoprensip dan cara mengatasinya. Yaitu yang pertama itu adalah keterbatasan sumber daya, yaitu modal, DM, dan infrastruktur. Yang kedua adalah persaingan ketat, yaitu diferensi produk dan strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah regulasi, yaitu memahami dan beradaptasi kebijakan pemerintah. Itu selanjutnya, pemerintah mendukung teknoprensip dengan berbagai kebijakan. Startup teknologi dapat mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat. Next, yaitu ekosistem teknoprensip di Indonesia, yaitu peluang dan dukungan. Yang pertama itu peran pemerintah, mendukung dengan kebijakan dan pendanaan. Yang kedua adalah investor, menyediakan modal untuk pertumbuhan. Yang ketiga adalah komunitas, berbagai pengetahuan dan pengalaman. Dan yang keempat adalah inkubator, memberikan pelatihan dan mentoring. Selanjutnya, jumlah startup aktif di Indonesia terus bertambah. Sektor-sektor akuntansi, fintech, dan investasi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Next, yaitu studi kasus
kisah sukses teknopreneur muda Indonesia. Tokoh utama Ahmad Zaki Bukalapak, Nadiem Makarim Gojek, dan William Tanuwijaya Tokopedia. Dan inspirasi membangun startup dari nol hingga sukses. Hingga 100M pengguna mencapai tujuan di Indonesia, kisah sukses mereka memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Tips dan pembelajaran berharga dapat dipelajari dari pengalaman mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan masa depan kewirausahaan ada di tangan teknopreneur, yaitu rangkuman kewirausahaan dan teknopreneurship adalah kunci inovasi. Kedua adalah ajakan, jadilah teknopreneur dan ubah ide menjadi bisnis. Yang ketiga adalah pentingnya inovasi, kolaborasi, dan adaptasi sangat penting. Temukan sumber daya dan referensi untuk mulai perjalanan teknopreneurship Anda. Masa depan kewirausahaan Anda di tangan Anda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.